yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya rindu mengajak setiap kita untuk bersama-sama mengawali renungan kita dalam doa. Jadi mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan tolong sapa kami pada hari ini. Kami rindu mendengar suara Tuhan berbicara sama kami. Bukan cuma berbicara, tapi kami rindu supaya apa yang Tuhan nyatakan itu bisa mengubah kehidupan kami. Dari hari ke hari semakin mengasihi, mengenal, dan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang menurut saya cukup terkenal dan konten-kontennya ini sering kali dinyanyikan gitu ya. Buat Bapak Ibu yang suka bernyanyi, yang sering mendengar lagu-lagu rohani, bahkan pasti familiar dengan bagian firman Tuhan ini. Karena itu mari saya mengajak setiap kita membuka salah satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 103, Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah Mazmur dari Daud, jelas ya di sini tulis Mazmur dari Daud. Di sini Daud sedang self talk gitu ya. Dia lagi berbicara dengan dirinya sendiri. Ini satu hal yang menarik Bapak Ibu, yang mungkin menurut saya, buat saya pribadi ini sudah sangat ngingetin saya gitu ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini Daud lagi self talk, lagi bilang sama dirinya, jiwaku, ayo puji Tuhan gitu. Harusnya aku memuji Tuhan. Jadi ada perbincangan dalam batinnya dengan sengaja gitu ya Bapak Ibu ya. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap. Saya percaya bahwa ketika dia self talk, apa yang dia lakukan ini ada dalam kesadaran penuh. Dia sadar bahwa mungkin seringkali dia ini sering lupa gitu ya. Dia sering lupa sama satu aktivitas ini, yaitu memuji Tuhan. Memuji Tuhan ini seringkali mungkin karena kesibukannya dia jaga domba gitu kali ya. Jadi dia sering lupa untuk memuji Tuhan. Makanya situ di ayat kedua tuh dia tulis, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Ini cukup membuat saya merenung Bapak Ibu sekalian. Janganlah lupakan segala kebaikan. Berarti ada kemungkinan bahwa seringkali orang percaya, anak-anak Tuhan, bahkan Daud di sini, dari zaman Daud itu seringkali lupa untuk ingat terus sama kebaikannya Tuhan. Seringkali hal-hal yang buruk itu menutupi kebaikan Tuhan. Padahal sebenarnya hal-hal buruk ini juga bagian dari kebaikan Tuhan yang mungkin pengen Tuhan ajarin sama kita. Misalnya masih dalam pasal yang sama, ayat 13 Bapak Ibu sekalian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa yang sayang sama anak-anaknya. Bapak kalau sayang sama anaknya bukan cuma dimanja-manjain gitu ya. Pasti ada hal yang kadang-kadang harus dibuat keras, tegas, sehingga anak itu ngerti, supaya anak itu jadi baik. Nah, seperti Bapa sayang anaknya gitu ya. Jadi di sini nih, di bagian ini nih, Mazmur Daud ini berusaha untuk mengangkat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang mungkin terpampang jelas dan mungkin terpampang secara tersembunyi, dalam artian mungkinan Daud melihat sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dia gitu ya. Dia mengingat kebaikan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan memproses dia dari hal yang baik maupun hal yang buruk. Hal yang buruk dia lihat mungkin sebagai bentuk kasih sayang seorang papa gitu ya. Di situ bahkan ditulis di ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Berarti Daud sadar benar bahwa ada naik turun kehidupan gitu ya. Bersama Tuhan tuh gak cuman lurus-lurus aja gitu, tapi ada banyak hal yang terjadi, ada naik, ada turun, ada suka, ada duka. Tapi itu semua dilihat sebagai bentuk kebaikan Tuhan. Dan di sini Daud bilang janganlah lupakan segala kebaikan. Ini dia bilang bukan cuman buat orang-orang yang baca Mazmur, tetapi sekali lagi saya katakan di sini dia lagi self talk, dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Dan ini satu hal yang baik yang harusnya bisa kita renungi bersama-sama. Sejauh apa kita dari hari ke hari terus memuji Tuhan dan bilang dengan sadar dalam diri kita, ayo gak boleh lupa kebaikan Tuhan, gak boleh lupa apa yang sudah Tuhan buat setiap hari. Dan itu harusnya yang men-trigger kita, yang membuat kita tuh jadi pengen memuji Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan gitu ya, bagaimana Tuhan mengampuni segala kesalahanmu gitu ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Mungkin ini penyakit fisik, bisa penyakit kejiwaan kita mungkin gitu ya, kita mungkin sedih, Tuhan bisa buat jadi happy dengan caranya dia gitu. Kita yang ditinggalkan mungkin 2021 masa yang sulit, saya percaya buat setiap kita ada banyak kehilangan terjadi karena COVID, tapi gimana Tuhan memelihara, saya percaya bahwa itu satu hal bentuk kebaikan Tuhan yang membuat kita seharusnya merasa iya Tuhan iki ciamik gitu ya, saya pengen memuji dia terus, saya pengen memuliakan dia terus, mensyukuri dia terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Mazmur 103 ini membicarakan alasan kenapa kita memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca bahkan lanjut dari pasal ayat 6 sampai ayatnya yang ke 22, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Daud ini ingin mengangkat hal-hal keseharian-keseharian yang menunjukkan bahwa Tuhan itu baik, yang menunjukkan Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu sabar, Tuhan itu sangat setia menemani. Bahkan di situ ada ayat yang cukup terkenal gitu ya, seperti Bapa sayang kepada anaknya, sejauh timur dari barat Tuhan membuang dan menjauhkan pelanggaran kita. Jadi disinilah Daud pengen bilang sama jiwanya, bahkan kepada semua orang, sama dirinya sendiri, sama semua orang. Bahkan di ayat 19-22 Bapak Ibu akan menemukan Daud mengajak petinggi-petinggi sorga gitu ya, seolah mengajak semua semesta bahkan yang di sorga, ayo kita memuji Tuhan karena Tuhan baik. Saya langsung ingat lagu, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Jadi saya bayangin Daud tuh lagi berusaha ngajak, ayo pujilah Tuhan hai jiwaku, ayo teman-teman kita memuji Tuhan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita memuji Tuhan? Bapak Ibu, yang jelas memuji Tuhan itu harus lahir dari hati kita. Dan saya sepakat dengan Daud di sini bahwa ketika saya memuji Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Berarti dalam memuji Tuhan, dari hati kita itu harus muncul satu ketulusan sambil mengingat hal-hal apa aja yang udah Tuhan nyatakan, yang udah Tuhan buat. Misalnya kita nyanyi, kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar. Ketika menyanyikan itu jangan sampai hanya stop dengan menyanyikan saja karena nadanya bagus Bapak Ibu, tapi coba sesekali, bahkan harusnya setiap kali kita bernyanyi, setiap lirik itu menjadi bagian dalam setiap kita. Atau misalnya penghormatanku, lagu yang salah satu lagu yang buat saya itu wah banget. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi aku gitu ya. Jadi kalimat ini, bagaimanakah ku ucap syukur, kayak seolah-olah aku speechless Tuhan, aku gak tahu gimana caranya mengucap syukur, mengingat Tuhan itu baik Paul. Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap setia, bahkan Tuhan ngampunin aku. Jadi mari kita memuji Tuhan ketika ini dalam konteks nyanyi ya Bapak ya. Ketika menyanyi mari kita resapi kalimat demi kalimat, relatein sama hidup kita, relatein sama diri kita, sehingga ketika masuk ke refnya misalnya My Tribute itu ya, penghormatan, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Jadi mulia, jadi itu tuh bener-bener up dan itu bener-bener naik dari hati kita, masuk
relate sama hidup kita, dalam hati kita. Iya, saya mau memuliakan dia. Dalam puji-pujian ini bicara soal menyanyi, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ketika kita bilang kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, maka sikap dan respon hidup kita harusnya berubah. Contoh, kita kenal sama orang ini baik gitu, bahkan kita sudah puji dia, kamu luar biasa, kamu ciamik gitu. Kita mengakui bahwa apa yang dia buat ini baik gitu, dan kita sudah kenal orang ini. Sehingga ketika satu kali dia melakukan kesalahan, kita gak langsung menjudge dia, tapi kita akan mikir, bahkan kita nanya, kenapa kamu ngelakuin ini gitu? Apa sih yang buat kamu jadi melakukan kesalahan ini gitu? Kita gak langsung menjudge, kamu parah banget sih. Saya rasa gak seperti itu. Bahkan kita gak akan meninggalkan dia, saya rasa. Kita akan nanya baik-baik. Sama juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu baik, kita memuji dia gitu. Tuhan ciamik pol gitu ya, Tuhan keren, Tuhan baik gitu ya. Ketika satu hari nanti kita menghadapi masalah, harusnya hati kita gak langsung menjudge Tuhan, menghakimi Tuhan ini jahat, Tuhan ini gak peduli sama saya. Tapi harusnya hati kita tuh langsung merenung dan nanya, Tuhan kenapa ya? Tuhan mau ngajarin saya apa nih gitu? Tuhan mau ngomong apa nih lewat masalah ini gitu? Apa mungkin saya harus belajar lagi ya Tuhan? Jadi hati yang dipenuhi dengan pujian sama Tuhan itu pasti akan mengubah keseluruhan hidup kita, termasuk cara pikir kita, cara pemahaman kita, cara bersikap kita terhadap Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita untuk terus diingatkan itu, untuk bilang sama diri sendiri gitu ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari terus dalam momen-momen ke depan, sudah 5 hari lagi kita akan bersama-sama menyambut Natal. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk terus punya hati yang mau memuji, yang terus ingat sama kebaikan Tuhan. Biarlah hidup dan mulut kita penuh dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami rindu setiap kami bisa terus dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah setiap kami terus diingatkan akan kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk ajaran yang Tuhan kasih buat kami. Kami rindu mulut kami, hati kami, hidup kami dipenuhi dengan pujian kepada Allah. Karena kami tahu kenapa kami memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Biarlah dari hari ke hari kami terus senantiasa bisa memuji Tuhan dari hati kami, dari hidup kami. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless.